Luar biasa, ada toko burung yang ngejual murah 100.000, 200.000 ya. Ngoyak setoran. Oh, ngoyak setoran. Membohongi atau membodohi loh mas. 250 sudah tak kasih yang gacor, makan pur, tinggal menikmatin. Padahal sebenarnya burung bahan. Jangan pernah ngatur Tuhan. Di pasar burung Pramuka, kalau mau saya sebut, orang-orang lama yang hancur lebur sampai sekarang nggak kelihatan, utangnya di tempat saya ratusan juta. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan Dua Sekawan Podcast, dengan podcast yang ala kadarnya. Jadi hari ini teman-teman ya, kita di samping kita masih ada owner dari Mall Graha MBRK. Gimana kabarnya mas hari ini mas? Alhamdulillah Sehat? Alhamdulillah sehat. Wah, ketemu lagi ya. Mas Kholis tambah gemuk sekarang ya? Gemuk, gede badannya. Gede. Terus sekarang duitnya tambah banyak. Oke, gini mas, kedatangan saya ke sini mas. Oke. Selain nge-review kios gitu mas ya. Jadi gini mas, Mas Kholis ini kan penangkar burung mungkin terbesar di Indonesia karena punya 3 tempat. Kata siapa mas? Ini on the spot loh mas. Saya lihat di on the spot. Makanya saya berani ngomong. Malah di on the spot itu dikatakan penangkar murai batu terbesar di dunia. Itu on the spot yang bilang. Saya hanya meneruskan gitu kan. Dan itu khusus murai batu. Terus yang di kios pun di Mall Graha MBRK ini khusus murai batu mas. Betul. Sedangkan kan ini YouTube Dua Sekawan, kita tiap harinya mas ngeliput ke berbagai pelosok kios ya. Dari yang kios kecil, kios gede, agen kecil, agen gede lah gitu kan. Dan sekarang marak, udah banyak banget mas peternak murai batu, yang peternak rumahan, yang peternak entah dimanapun itu gitu kan. Terus juga kios-kios kecil di pinggiran banyak sekali khusus murai batu dengan harga yang sangat murah mas. Nah ini Mas Kholis nggak ada ketakutan tersendiri mas untuk mengenai soal harga kedepannya nih? Nah mas nih. Oh, Dua Sekawan pertanyaannya luar biasa ya. Kalau saya pribadi begini mas Aji. Kalau saya sendiri hidup saya, jangan sekali-kali kita mengatur Tuhan. Tuhan sudah mengatur kita. Siap. Orang itu mau ngejual murah, orang itu mau ngejual mahal, orang itu mau ngasih gratis, ngasih bonus, ngasih giveaway, hak mereka. Berarti dia punya tujuan. Siap. Akan tetapi ketika orang itu mempunyai tujuan, otomatis hal yang positif. Siap. Kalau saya pribadi, hal yang positif saya apa? Hal yang positif saya adalah untuk meyakinkan kepada customer, saya nggak mau nipu-nipu, saya nggak mau membodohi, saya nggak membohongi. Itu satu intinya. Paling penting itu ya. Tapi saya tidak pernah terkecoh kalaupun di luaran sana mau ngejual murah, mau ngejual apa ya kan, sampai bahkan harus diombyok-ombyok lah. Yang jelas di MBRK satu, ngejual kualitas. Ngejual kualitas. Terus gini mas, gimana Mas Kholis ngejual kualitas gini? Sedangkan di luar sana mas ya, kita kan nge-review. Nah kita kan tiap hari di lapangan kan. Tahulah keadaan pasar, terus burung yang kita review. Ada yang ngejual harga 100.000 ataupun 200.000 ataupun 300.000. Itu tanggapannya Mas Kholis gimana nih? Murah itu ya? Murai batu. Luar biasa, ada toko burung yang ngejual murah 100.000, 200.000 ya. Cuman begini mas ya, ini sebelum Mas Kholis ngejawab nih, kan kita nge-review, kita ngeliat dong. Jadi sebenarnya kalau untuk yang udah Dua Sekawan review, kadang kan ada judul nih. Obral harga murai batu mulai dari harga 100.000, mulai dari harga 150.000, mulai harga 200.000. Itu sebenarnya real adanya, tapi sebenarnya mas sebelum Mas Kholis ngejelasin nih, itu satu murai MH, terus biasanya itu sih minus. Ya itu yang saya lihat nih ya, yang udah pernah saya review. Kalau yang lain yang belum pernah saya review, saya nggak ngerti. Gitu. Tanggapannya nih? Kalau tanggapan saya seperti ini mas. Saya ini di bidang perburungan atau sebagai penjual burung, sebagai penangkar burung ini bukan cuma setahun 2 tahun, puluhan tahun. Ketika Mas Aji berkomentar atau bertanya seperti ini, jawabannya itu simpel. Jadi memang betul, murai batu dengan harga 100.000, mulai 200.000. Satu kuncinya pasti reject. Atau minus, betul? Betul. Yang kedua,
ketika bakul mano atau bakul burung sudah ngejual burung murah, itu ada satu catatan. Jadi? Ngoyak setoran. Oh, ngoyak setoran, nguber setoran ya? Nguber setoran ini artinya begini Mas, ketika Mas Aji ya sebagai bandar burung setor ke A, nggak keburu-buru dibayar, otomatis si A ini ngejual burung dengan ala kadarnya supaya ketutup. Oh gitu. Supaya Mas Aji kirim lagi. Nah, karena Mas Kholis ini udah lama ngejual burung ya. Jadi mungkin jungkir baliknya udah paham betul. Okay. Nah, satu lagi Mas. Ketika orang beli atau ketika orang jual burung murah, itu pasti ada tanda kutip, tanda tanya. Kenapa kok dijual murah? Tidak sesuai dengan pasaran? Itu. Pasti ada. Kenapa? Karena begini Mas, ketika kita pertanyakan, kecuali yang reject ya kan, dia butuh. Ya kan? butuh uang. Oh, butuh uang. Nah, kalau memang butuh uang ini ya lumayan ini, enak gitu. Akan tetapi kadang-kadang ada yang membohongi atau membodohi loh Mas. Dalam pengertian gimana nih? Contoh kacer. Ya. Kacer misalkan pasaran 250 ya misalkan. Akan tetapi si penjual ini bilang 250 sudah tak kasih yang gacor, makan pur, tinggal menikmatin. Padahal sebenarnya burung bahan. Nah, disinilah para bakul burung akan hancur sendiri. Oh, ya seperti itu. Ya. Karena apa saya bisa bilang seperti ini Mas? Saya praktek. Pernah mengalami hancur leburnya MBRK itu ternyata karena ini. Ketika sudah seperti itu saya belajar. Nah sekarang saya lontarkan kepada kamu. Gini Mas, emang Mas Kholis pernah mengalami hal seperti itu? Pernah, jujur. Saya pun nipu orang pun pernah. Saya membohongin orang pernah. Lihat YouTube saya yang tahun 2012, 2013. Saya ketika dihancur sehancur-hancurnya karena saya kualat. Ngatur Tuhan, saya nggak mau ngatur Tuhan. Berarti pada saat Tuhan itu, yang ngatur saya. Berarti pada saat itu maksudnya Mas Kholis ngejualnya gimana maksudnya? Ngejualnya dengan kosakata basic bahwa saya ini menggunakan kosakata burung yang tidak makan pur saya jual ini makan pur. Ini sudah gacor supaya apa customer tertarik dengan harga cuma 250 dapat makan pur nih, ya kan? Dapat bagus nih. Akan tetapi ketika sudah dibawa pulang sama customer dikasih pur doang mati, komplain. Si A komplain, si B komplain, si C komplain, si D komplain. Mumet pala saya Mas. Akhirnya apa? Detik-detik kehancuran saya itu ada. Dan ini pelajaran buat saya dan saya tidak akan mengulangi lagi. Oh jadi Mas Kholis udah pernah kayak gitu? Sudah pernah. Makanya sekarang Mas Kholis bisa ngomong gitu maksudnya? Bisa ngomong, makanya jangan pernah ngatur Tuhan. Biar kita diatur Tuhan. Tuhan itu nggak mungkin Mas kalau kita dikasih kejelekan, dikasih keburukan, dikasih kejelekan itu supaya apa? Supaya kita berpikir positif, supaya kita berpikir positif untuk melangkah menjadi maju. Nggak mungkin Tuhan kita itu akan ngasih keterpurukan terus, nggak mungkin. Jadi karena kita dinilai sama Tuhan, kamu mampu nggak seperti ini? Oh iya, kayak gini itu ternyata nggak boleh. Saya harus jadi orang baik. Ketika kita belajar lebih baik Mas, sulit, memang sulit. Banyak Mas, di pasar burung pramuka, kalau mau saya sebut, orang-orang lama yang hancur lebur sampai sekarang nggak kelihatan. Kalau mau saya sebut Mas, hancur semua. Hutangnya di tempat saya ratusan juta. Walah. Ratusan juta. Oke, jadi gini, cuman ini hebatnya Mas Kholis begini loh. Mau mengakui bahwa dulu pernah bermain seperti itu. Betul. Kan kadang kebanyakan orang nggak ada yang mau kayak gitu Mas. Nggak mau. Bukan nggak ada, memang nggak mau. Iya nggak mau mengakui kesalahan ya, maksudnya nggak mau gitu. Kesalahan. Oh ini. Betul. Ketika orang nggak mau mengakui kesalahannya, emang dia sengkuni Mas. Dia kerjanya akan seperti itu lagi. Dia sekarang menipu atau melabuhin customer A, sudah lolos ganti customer B, sudah lolos ganti customer C dan terusnya. Dan akhirnya Mas, otomatis secara tidak langsung customer ini berbicara. Jangan beli burung di sana, orangnya begini begitu. Akan tetapi sekarang saya praktekkan Mas di MBRK. Kenapa saya selalu live streaming? Terus memberi kejujuran ini yang begini, ini kurus, ini badannya ini dan lain sebagainya. Secara tidak langsung ternyata customer ini senang. Ternyata kalau customer ini senang Mas, dia ini walaupun dia nggak beli, dia akan bercerita sama temennya, tetangganya, saudaranya. Yang nanti efeknya tetangganya, saudaranya tadi yang diceritain bisa jadi beli. Betul. Makanya kan gini kemarin Mas Dua sekawan kan tanya,
Mas Kolis bikin apartemen MBRK untuk ternak. Ini untuk edukasi. Semua orang bisa datang ke sini walaupun tidak beli gitu toh. Iya, benar. Itu tujuan saya adalah orang beredukasi di situ nggak harus beli, biarkan mereka orang belajar untuk umum. Ketika nanti dia sudah bisa belajar supaya dia bisa berbudidaya atau breeding. Akan tetapi kalau orang itu nggak beli pun dia akan bercerita dengan temannya lain. Oh enak tuh manuk di tempatnya MBRK tuh, orangnya ramah, orang ini. Ini poin. Jadi rezeki itu dihasilkan bukan dari uang saja. Akan tetapi rezeki itu dilontarkan dengan ucapan atau ilmu edukasi secara tidak langsung, orang itu akan mengundang rezeki juga, temennya beli, dapat uang juga. Wah, kayak gitu. Itu ilmu juga nih buat saya Mas. Masih nolak gitu. Oh ya, terus begini Mas. Tadi saya lihat kan review di kios ya. Itu Mas Kolis packingannya banyak banget seperti itu. Terus saya perhatikan live streaming tiap harinya juga ada terus, padahal kan orang nggak berbondong-bondong datang ke sini Mas ya. Itu sebenarnya tipsnya gimana Mas? Sedangkan kadang-kadang kita ngeliat di kios-kios yang lain misalkan yang udah pernah kita review, mereka bener-bener nunggu ada orderan. Sedangkan di sini setiap kali kita nge-review ataupun tiap harinya kan saya perhatikan live streaming itu ada kiriman, terus itu tipsnya gimana Mas? Gitu. Jadi pertanyaannya dos kawan ini jangan luar biasa. Kalau saya sendiri Mas sebenarnya hanya satu, jujur, ulet, kreatif. Artinya kita jujur kepada customer. Ngomong A ya A, B ya B. Dia mau beli syukur, enggak apa-apa. Ya kan? Setidaknya kita hanya sudah menyampaikan dan melontarkan. Ulet ini adalah ketika kita dibincangin orang, netizen ngomong ini, ngomong itu dan lain sebagainya, kita dinegatifin terus, meneruskan, diseuzonin terus, ya kan? Otomatis kita belajarin aja, kita ambil kesimpulan yang segi positifnya. Kreatif. Nah, kekreatifan kita ini bagaimana kita menemukan ide-ide cemerlang ke setiap hariannya, Mas. Ketika kita nggak berjualan, nggak mempunyai ide, terus ngikut-ngikutin orang bagaimana? Kalau masalah harga di luaran sana hancur sehancur-hancurnya, saya sudah nggak kaget, Mas. Kenapa? Karena apa? Karena begini Mas, saya seorang penangkar, penangkaran saya itu puluhan tahun, digenjot burung impor yang masuk begitu datang ambiar semua. Saya biasa saja, ada kios burung yang ngejual burung murai 100.000, 200.000, saya cuma ngecamkan, ngelos dodok, paling cuma judul. Kenapa? Begitu dua sekawan melihat atau mereview, di situ ada judul. Murai dengan harga mulai. Nah, kata-kata mulai ini saya sudah paham. Mulai 300.000. Orang akan menarik dibincangkan. Nah, mulai 300.000 ini Mas, pasti ada yang harga normal. Betul? Betul. Nah, semuanya 300.000. Yang 300.000 ini yang bagaimana kan gitu. Terus gini Mas. Tadi Mas Kolis bilang datang murai impor segala macam. Bukannya dulu Mas Kolis juga pernah mendatangkan murai impor dengan kuota yang sangat besar, Mas? Betul. Memang saya rajanya. Pada saat itu? Pada saat itu. Tahun? 2012 sampai 2018. Berarti yang sekarang di penangkaran kebanyakan impor atau gimana nih? Impor ada, lokal ada, semua ada. Mau cari model gimana ada di MBRK. Oh, komplit semuanya ya? Murai. Khususnya murai. Sampai Larwo, sampai apa, lokal, Borneo, Kalimantan, Median, Bawang apa semua ada. Oh, semuanya ada. Nah, terus burung impor yang tadi dibilang Mas, tahun berapa sih waktu itu Mas? 2012 mulai. Lama banget ya. Ini YouTube belum lahir nih. Itu maksudnya akhirnya sekarang burungnya kemana aja, terus akhirnya Mas Kolis udah nggak main burung impor sejak kapan? Nah, namanya sifat burung ini kan nyawa ya Mas. Pasti ada kendala mati, lepas, dicuri orang akan beli lagi dan lain sebagainya kan. Nah, otomatis juga orang makin lama makin banyak yang berbudidaya dan lain sebagainya. Nah, kita sekarang budidayanya sudah banyak, kenapa harus impor? Nah, sekarang ini kita udah stop impor, jadi kita menggunakan produk-produk kita sendiri dan tentunya kita juga memanfaatkan masyarakat atau customer. Manfaatnya yang bagaimana Mas? Ketika murai batu ini beli dari MBRK, yaitu tadi aku bilang dibudidayakan, anak-anaknya jual ke sini lagi. Jadi nggak usah khawatir kalau burung itu nggak laku. Seperti itu ya. Terus yang jadi pertanyaan Mas ya, gini, saya pemain lapangan, saya tiap hari yang review ke berbeda-beda kios lah gitu ya. Mereka banting harga dengan yang sangat murah lah, khususnya murai batu. Kita lagi berbicara murai batu ya. Nah, kenapa kok Mas Kolis untuk saat sekarang kayaknya masih santai-santai aja di harga segitu-gitu aja Mas? Maksudnya gimana tuh Mas?
Kualitas. Kualitas. Kualitas yang pertama, dan tentunya kualitas ini ngejamin kepada customer. Oke. Kita memberikan kualitas yang bagaimana untuk customer. Kalau memang mau harga murah, ada 400, 350 ada, tapi betina. Betina. Iya, tapi kalau di luar sana dia nggak mau mengakui betina. Oke. Saya kasih ini ada 300.000, 400.000 betina. Nah, kalau mau yang jantan 1 juta, 1.500.000. Nah, terus kalau kita sudah jujur seperti itu, kalau dia masih mengelak tetap, wah di sana aja harganya sekian, ya apa-apa beli sana mas. Dan rata-rata orang yang seperti itu mas, ketika dia beli di sana, yang beli gambling gitu ya. Ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan jadinya betina, dan dia baru ngeluh. Gitu. Jadi konsentrasi konsekuensinya itu pasti ada. Ketika orang ini beli begini, ini akan jadinya begini, itu pasti ada. Terus mas, kira-kira mas ke depan menurut pandangan Mas Holis untuk pasar murai batu kira-kira gimana mas? Akan menurun. Akan menurun. Asli. Dikarenakan? Akan, tetapi menurunnya di murai batu tidak bisa turun kayak lovebird. Karena apa? Karena murai batu itu adalah pemakan serangga. Kalau lovebird kan dia biji-bijian ya. Murai batu sulit diternak, tapi akan meledak murai batu di warna antik. Warna antik? Ya. Kedepannya? Kenapa? Karena warna antik ini konsisten sampai sekarang ini saya tetap jual normal. Harganya? Karena murai batu antik ini kan karya. Ketika saya ngejual murai batu warna ini dengan harga 100 juta, di sana 50 juta, pasti nggak akan sama. Beda gitu ya? Warnanya pasti beda. Pasti beda? Iya. Jadi malah yang akan masih tetap aman standar mungkin warna ya? Ataupun mungkin murai-murai prestasian lapangan kali mas ya? Kalau prestasian kita kan tidak bisa kejangkau. Artinya nggak kejangkau, harga prestasi dong. Iya. Bukan harga sayur. Iya, harga prestasi. Yang mau dijual dengan harga 100, mau dijual 10.000, sah-sah saja mas, itu jual beli. Ya kan? Akan tetapi kalau orang benar-benar paham tentang itu apa murai batu, tidak ada murai batu dengan harga 10.000. Pasti adanya murai batu itu mau mati lah, reject lah, dan lain sebagainya. Tinggal cengip-cengip lah ya. Betul. Kecuali gini mas, nggak usah kita jual 100.000, 200.000, atau mengatakan buat giveaway untuk menaikkan follower, atau biar kios kita itu rame, itu malah lebih bagus gitu. Daripada memberi kosakata yang akhirnya ujung-ujungnya orang itu akan kecewa. Seperti itu. Terus Mas Holis, ini biar pemain murai batu ataupun khususnya murai batu lah ya, biar ke depan akan ramai terus mas, itu kira-kira gimana mas? Justru biar ramai terus, kita perbanyak penangkaran. Malah perbanyak penangkaran? Iya. Bukannya nanti semakin jatuh mas atau? Penangkarannya yang kualitas. Penangkaran kualitas, dalam pengertian kualitas? Dalam pengertian kualitas mulai dari prestasi, warna, ekor panjang, dan lain sebagainya. Terus kedua, kenapa MBRK sudah memulai membuka? Dulu MBRK diajak kerjasama sama siapapun nggak mau. Tapi sekarang MBRK mau membuka, yaitu launching perdana MBRK Cup 1 di lapangan BNR Depok. Ini nanti siap ditunggu ya? Ya, mulai tanggal 6 ya. Tanggal 6. Tujuan kita apa? Tujuannya supaya para customer saya pribadi itu supaya pada semangat, gantang murai. Karena apa? Tiket cuma 100-200.000, hadiahnya mencapai 20 juta. Walah. Itu biasanya 100-200.000 paling berapa gitu ya? Sekarang terus itu ada kelas warna ya. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang mempunyai burung murai batu warna nanti bisa dilombakan di situ. Terus itu untuk yang kelas warna memang hanya udah ring MBRK aja atau bebas ring? Bebas umum. Karena diikutin oleh skala internasional. Tanggal 6 November 2022 jam 9 di lapangan Depok BNR. Mungkin itu untuk ngobrolnya cukup kali mas ya. Untuk sesi ini terima kasih banyak mas waktunya. Mudah-mudahan Mas Holis tetap sehat, mudah-mudahan apartemennya atau peternakannya semakin jaya, tentunya mengedukasi untuk teman-teman yang masih pemula mas ya. Karena di Mall Graham MBRK ini di YouTube-nya itu saya ngelihat ada kayak semacam khusus edukasi apa sih namanya? Kuliah ya? Kuliah apa sore ya? Sore ataupun
pas jam 9 malam Mas. Iya, jadi untuk teman-teman yang memang mau berbudidaya murai batu nanti bisa dipantengin di YouTube Geraha MBRK karena itu ilmunya menurut kita sangat bermanfaat untuk teman-teman yang masih pemula Mas ya. Oke, ini waktunya terima kasih banyak Mas ya. Pokoknya mudah-mudahan Mas Rudi tetap sehat, usahanya semakin lancar Mas ya. Amin amin. Terima kasih Mas ya. Oke teman-teman, itu tadi untuk ngobrol santai bersama Mas Holis, owner dari Mall Geraha MBRK. Sekiranya cukup, nanti untuk lebih lengkap tinggal di kontak aja nomor WA-nya. Yang mau nanya lebih lanjut tinggal di kontak nomor WA-nya. Pokoknya terima kasih banyak sudah menonton. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat buat orang banyak. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.